Jadi mumpung masih ada, mumpung masih sehat walafiat, selalu kita berikan hal-hal positif untuk orang tua kita sendiri, terutama ibu atau istri yang mengalami masa-masa menopause. Karena di masa-masa itulah mereka moodnya ganti-ganti gitu ya, nanti sedih, nanti murung, nanti senang, seperti itu. Jadi kita harus full ekstra perhatian, memberikan cinta dan kasih, dan juga selalu berkomunikasi dengan penderita menopause tadi. Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video ini saya akan membahas mengenai dampak psikologis pada wanita menopause. Jadi sudah lama ya, sudah hampir sebulan saya tidak upload video dikarenakan saya sibuk dengan praktek saya. Nah, di video kali ini saya mau berbagi lagi nih tentang konten-konten psikologis. Oke, tonton terus sampai habis, jangan di skip. Menopause adalah proses alami fisiosiklus berhentinya menstruasi sejalan dengan lanjutnya usia seorang perempuan. Rata-rata perempuan mengalami menopause itu pada usia antara 40 sampai 50 tahun yang disertai dengan penurunan produksi hormon estrogen secara signifikan. Nah, biasanya ini dialami oleh orang tua kita, ibu kita sendiri, dan para istri yang sudah menginjak usia 40 sampai 50 tahun. Banyak beberapa kasus yang konsultasi dengan saya, yaitu seorang wanita, seorang istri, atau seorang ibu yang mengeluhkan dirinya itu merasa sudah tidak berkualitas atau tidak berguna. Dampak psikologisnya bisa berupa gejala depresi. Dampak psikologis dari wanita yang mengalami menopause ini, ya, yang pertama yaitu kecemasan berlebihan. Misalnya memikirkan keluarga nih. Jadi seorang wanita ini takut ditinggal pergi sama suaminya, atau mungkin kurang dapat perhatian dari suami, atau anak-anak yang sudah beranjak dewasa karena kesibukan. Jadi si perempuan ini atau seorang ibu atau seorang istri ini mengalami atau merasa tidak berguna lagi, tidak berkualitas lagi. Jadi merasa cemas, kok aku merasa sendirian gitu. Jadi sensitivitasnya tuh jadi lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengalami marah-marah. Jadi mudah marah dan mudah tersinggung oleh hal-hal sepele. Jadi lebih ke mood swing ya. Kemudian yang ketiga, merasa dirinya adalah beban. Jadi sedih berlebihan, kemudian tertekan, atau misalnya gini, segala sesuatu tuh dipikirkan gitu ya. Misalnya mengeluhkan dirinya sudah tidak berkualitas atau tidak berguna. Ditambah lagi apabila ia menderita penyakit tertentu yang cukup berat seperti kanker, diabetes, jantung, hipertensi, atau kelumpuhan. Jadi psikologis dari penderita menopause ini akan tambah down dan selalu berpikiran negatif hingga sulit tidur atau insomnia. Pada beberapa perempuan, menopause dapat juga disertai dengan perubahan pola makan yang ekstrim. Entah menjadi terlalu banyak makan atau justru kehilangan nafsu makan. Banyak juga yang dihantui insomnia setiap malam gitu ya, sehingga berujung pada gangguan emosional. Jadi ya tadi ya, pola makannya tuh tiba-tiba makan yang lebih banyak, kemudian atau sebaliknya gitu. Jadi nggak nafsu makan sama sekali, sampai penurunan berat badan atau kenaikan berat badan. Jadi juga setiap malam biasanya mengalami insomnia, padahal di siang harinya, di pagi harinya tuh
sudah sibuk banyak aktivitas, tapi karena sudah mengalami menopause, jadi terganggu psikologisnya. Pikiran negatif ini dapat dialihkan dengan cara yang pertama, bergaul bersama sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat saat sekolah dulu atau sahabat saat kerja bisa ngumpul-ngumpul gitu ya. Quality time bersama teman, bersama sahabat, janjian kapan nih kita kumpul gitu kan, udah lama nggak ketemu misalnya. Kalau pada saat corona seperti ini, kita bisa kumpul-kumpulnya lewat aplikasi Zoom ya kan, jadi kumpul-kumpulnya online seperti itu. Jadi bukan menjadi halangan ya kalau misalnya pas corona gini untuk kumpul-kumpul, tetap bisa tapi lewat Zoom. Kemudian yang kedua, sharing ide kreatif dengan orang yang terkasih. Mungkin bisa berkeinginan untuk membuka usaha kecil-kecilan atau join sama teman kayak gitu. Karena kan di usia 40 sampai 50 tahun ini kan usia yang masih produktif ya, apalagi kalau badan kita sehat walafiat, itu bisa kita alihkan seperti usaha-usaha kecil, kemudian yang inovatif, yang kreatif seperti itu. Lalu yang ketiga, bisa melakukan perjalanan wisata agar tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Nah, bisa mengunjungi tempat-tempat yang sejuk dan hijau, jadi fisik juga psikologis kita tuh akan nyaman. Kemudian yang keempat, melakukan refleksi diri, ya, seperti olahraga ringan di pagi hari, bisa sendiri atau bersama keluarga. Melakukan yoga itu juga bagus ya, karena kan kalau olahraga yoga itu sifatnya tenang, rileks seperti itu. Dan juga bisa pergi ke salon untuk melakukan cream bath atau massage seperti itu, jadi rileks badan kita. Yang kelima, memperhatikan gaya hidup dan juga asupan makanan. Jadi hal-hal kecil seperti berkebun, kemudian mengoleksi tanaman-tanaman hias yang lagi booming sekarang nih, bisa dikoleksi. Apalagi kalau ada pekarangan ya di pekarangan taman di rumah kita, itu kita bisa menghias tanaman di situ. Lalu kita juga bisa memasak sajian favorit gitu, yang kemudian bisa kita cemil pada saat santai atau kumpul keluarga. Asupan makanan juga harus diperhatikan ya, ibu-ibu atau para wanita di luar sana. Diperhatikan itu seperti apa, jadi ya jangan yang minyak-minyak, terus juga jangan yang terlalu banyak lemak. Lebih yang sehat aja, seperti buah, sayur, seperti itu, atau yang memang sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian mengikuti kegiatan organisasi. Jadi walaupun sudah menginjak usia 40 atau 50 tahun, bisa mengikuti kegiatan organisasi ya kan. Organisasi macam-macam ya, sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kesehatan juga. Yang penting tujuannya itu adalah kita berkumpul, kemudian berkumpul secara positif, menyalurkan hobi, atau bisa juga untuk pergaulan seperti itu. Jadi intinya untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif tadi. Kemudian mengikuti kegiatan keagamaan, kemudian bersosialisasi. Nah, ini insya Allah akan membantu meredakan stres karena menopause tadi. Nah, bagi keluarga dari individu yang mengalami menopause, bisa suami dan anak-anak, nah ini tolong perhatikan ya, tolong disupport, kemudian diberikan kasih sayang dan juga cinta yang penuh untuk istri dan ibu kalian yang mengalami menopause tadi. Dengan cara yang pertama, ajak istri atau ibu kalian berkomunikasi selalu ya. Jangan biarkan istri atau ibu kalian melamun dalam kesendirian, karena biasanya nih banyak, mohon maaf sekali ya, ya mungkin suami yang terlalu sibuk dengan kerjaan sampai mungkin melihat istri kok sekarang akhir-akhir ini gitu ya, moodnya kok jadi berantakan, suka marah-marah, suka sedih dan lain sebagainya. Terus kita jadi bawaannya nih, misalnya kita para suami dan para anak nih, bawaannya langsung sensi gitu. Kenapa sih, ada masalah apa sih nih istri saya atau ibu saya? Terus kita jadi kebawa sensi. Harusnya kan kita harus mengerti nih, oh ternyata mungkin ada masalah dalam psikologisnya. Jadi persering perbanyak komunikasi untuk istri dan
ibu kita sendiri, seperti itu. Jadi tanya nih kenapa, misalnya mama mau apa, terus mau diajak jalan kemana, atau mungkin nggak ditanya tapi kitanya aja yang langsung aktif gitu untuk ngajak, oh nih kayaknya mama lagi capek nih, lagi apa, kurang bagus moodnya, atau mungkin lagi sedih gitu kan, bisa kita ajak, kita atur waktu, bisa jalan-jalan, atau mungkin kita masakin makanan favoritnya dan lain sebagainya. Terus untuk para suami, lebih perhatian. Nah, perhatian itu seperti apa sih? Bukan hanya materi, tapi perhatian dengan bicara. Karena banyak juga ya yang terlalu menyepelekan gitu. Artinya gini, ah mama udah tua ini kok, ah istri saya udah tua ini kok, mau ngomongin apa sih, palingan udah nggak asik lagi buat diajak ngobrol. Banyak sekali yang berpikir seperti itu, padahal itu salah besar. Salah besar kenapa? Ya semakin usia bertambah, mau laki-laki atau perempuan ya, tapi terutama perempuan ya, pasti rasa sensitifnya itu lebih tinggi, lebih berasa. Jadi kita yang di rumah itu harus lebih aktif untuk mengajak komunikasi. Jangan biarkan istri atau ibu kita tuh melamun sendirian, karena kasihan ya. Kemudian yang kedua, ajak olahraga setiap pagi, walaupun hanya sebentar. Olahraga tuh ringan aja ya, misalnya kayak jalan pagi. Ayo mah kita jalan pagi yuk 20 menit gitu, sebelum aku aktivitas kita jalan pagi dulu gitu. Tapi ya dilihat lagi ya, kembali lagi moodnya tuh harus bagus juga. Ajak jalan pagi, kemudian setelah itu baru melakukan aktivitas yang lain. Jadi selalu isi waktu penderita menopause ini. Kemudian yang ketiga, untuk seorang anak nih yang ibunya sedang mengalami menopause, bisa membuatkan sarapan pagi untuk ibu kalian. Jadi harus aktif gitu, apalagi para remaja ya, atau yang sudah beranjak dewasa. Jangan nggak peka. Jadi kita harus peka gitu, harus melihat kondisi. Biasanya nih mama pagi-pagi sarapannya apa emang biasa masak, atau mungkin biasa beli makan roti atau apa gitu ya, atau minumannya apa yang hangat-hangat. Nah itu kita siapkan sebelum mama kita bangun, kita udah bangun duluan untuk menyiapkan sarapannya. Dari hal kecil seperti itu aja, mama kita atau istri itu bisa lebih senang, jadi merasa kayak diperhatiin gitu. Nah itu lagi, itu jadi salah satu obat psikologis para penderita menopause. Kemudian yang keempat, belikan hadiah yang berkesan. Kita kalau misalnya punya uang tabungan gitu, kita sisihkan untuk, oh ya ini aku mau beliin mamaku tas misalnya, atau hijab, atau mau beliin apa ya yang berkesan gitu. Jadi walaupun harganya tidak mahal, tapi dilihat barangnya ini bagus gitu, terus mama kita langsung senang, istri langsung senang, wah aku diperhatikan. Jadi hal-hal sekecil itu tuh sangat berarti untuk ibu kita, untuk penderita menopause ya. Kemudian sebuah pelukan, kemudian kecupan juga untuk ibu, untuk istri itu juga sangat berarti. Jadi komunikasi, kemudian perhatian itu, kasih sayang itu sangat penting untuk para istri dan ibu yang sedang mengalami menopause. Nah yang kelima, ajak jalan-jalan untuk liburan. Jadi nggak bosan, nggak jenuh. Ajak misalnya, sisihkan waktu 2 hari untuk para suami, aku mau ngambil cuti dulu deh, atau mungkin anak-anak nih, anak-anak remaja, aku mau liburan dulu deh sama mamaku, aku lihat kayak mamaku tuh sedih gitu ya. Ajaklah liburan, nginep di villa 2 hari cukup, di tempat yang sejuk, yang indah. Jadi orang tua kita nih atau istri kita merasakan yang enak gitu, bener-bener merasa nyaman. Dan pergantian suasana itu kan juga penting ya, pergantian suasana, apalagi suasana yang biasanya mungkin ya ketemunya itu lagi kan jenuh ya, bosan. Jadi diajakin jalan-jalan lah ke tempat-tempat hijau, atau mungkin makan bisa di saung-saung serba hijau semua. Jadi nggak mesti kita ke mall aja, cari inspirasi baru seperti itu. Tapi kalau hal-hal tersebut nih dalam kondisi psikologis yang mengalami menopause belum
kunjung sembuh, bisa diajak untuk berkonsultasi ke psikolog untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi mumpung masih ada, mumpung masih sehat walafiat, selalu kita berikan hal-hal positif untuk orang tua kita sendiri, terutama ibu atau istri yang mengalami masa-masa menopause. Karena di masa-masa itulah mereka moodnya ganti-ganti gitu ya, nanti sedih, nanti murung, nanti senang, seperti itu. Jadi kita harus full ekstra perhatian, memberikan cinta dan kasih, dan juga selalu berkomunikasi dengan penderita menopause tadi gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe di channel ini, kemudian di share ke sosial media lainnya. Jangan lupa untuk kita semua selalu memperhatikan protokol kesehatan, jangan berkerumun, jangan lupa memakai masker, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan. Ingat ya, itu pesan ibu. Jadi kita harus mementingkan kesehatan kita bersama. Seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.